Istri lagi takbir baru kita duduk-duduk. Kapan ya Lailatul Qadar? Kayak saya kayaknya malam 21 itu. Yang satu jawab lagi saya malam 23. Ya iyalah beda. Orang dia cuma malam itu doang itikafnya. على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ya, dilematis ya. Jadi Nabi itu pernah mengatakan, Pak, tidak diterima sholatmu kalau hidungmu tidak menyentuh apa yang disentuh oleh dahimu. Tapi kita masih pandemi ya, maka ini tidak bisa didefaultkan. Resikonya sholat kita ditolak. Kalau memang kondisi darurat itu sudah tidak ada, maka saat sholat bapak-bapak dilepas maskernya. Misalnya kita sholat di rumah ya, atau bapak yakin betul tidak beresiko, maka tetap menggunakan masker. Tidak beresiko kesehatan, beresiko sholatnya tidak diterima. Dan itu hadis sahih. Sholat loh Pak ya, bukan duduk-duduk begini, duduk lain lagi itu. Sholat tok. Maka kita pastikan kondisi itu tetap darurat. Dan kita berdoa jangan darurat teruslah. Harus serius doa kita. Ini malam-malam 10 terakhir ini itu salah satu doa penting kita, karena ini kita melanggar terus kan, tapi pelanggaran yang dimaafkan karena kondisinya masih dianggap darurat. Tapi nggak mungkin tiba-tiba kita merasa nyaman dengan kedaruratan. Kita harus berdoa, ya Rob, segera ya Rob, habiskan virus ini. Kami ingin kembali menaatimu sepenuhnya, tidak lagi dalam kondisi darurat. Saya waktu menyampaikan hal ini pernah ditanya sama mahasiswa saya, Pak, kok Bapak begitu? Oh iya, terus kamu kalau perahumu mati mesinnya di tengah laut, kamu makan bangkai saudaramu agar bisa bertahan hidup, terus engkau berharap agar tidak ada satupun kapal yang menghampirimu dan menyelamatkanmu, menikmati terus bangkai saudaramu itu? Diam dia. Di rahimakumullah. Kita berdoa ini hari-hari terakhir ini hari-hari terbaik. Kita bermunajat terus, ya Allah, habiskan ya Allah. Ya. Agar kita lega lagi beribadah. Agar nggak ada lagi ragu-ragu untuk bersentuhan dengan saudara kita di kiri dan di kanan itu saat sholat kan. Ya. Karena emang fenomenanya berbeda. Ini kita bersyukur sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Hati kita oleh Allah dicintakan kepadanya, dicintakan kepada ibadah. Coba bapak-bapak lihat, hampir semua masjid, mungkin di sini semoga tidak, saya nggak sholat selalu di sini. Saya perhatikan, belum lagi kembali seperti masa sebelum COVID. Jumlah jamaahnya, yang biasanya begitu Ramadan, ukurannya hari pertama sajalah, sampai pasang tenda full membludak. Sekarang tidak terlalu. Uniknya kalau kita tanya sama pemilik restoran, dia jawabnya apa? Sekarang Pak melampaui sebelum COVID, kata dia. Pemilik tempat rekreasi sekarang melampaui sebelum pandemi. Jawabannya begitu. Artinya apa rahimakumullah? Hati-hati mencurigai masjid sebagai tempat penyebaran COVID. Sebagian saudara kita khawatir sekali dengan masjid, nggak khawatir dengan restoran. Udah clear itu, nggak mungkin orang makan pakai masker kan, nggak ketelan lah makanannya itu, ketahan di depan mulutnya. Nggak mungkin orang bertempat rekreasi panas itu siang-siang, kalau yang outdoor itu terus dia terus-terusan pakai masker. Orang semua lelah, orang berhamburan di loket itu kayak apa orang dempet itu rahimakumullah. Tapi membludak, hati saja masalahnya.
Allah muqallibal qulub, Allah yang bolak-balikkan hati. Nah, rahimakumullah, ngaji kita pakai ilustrasi-ilustrasi saja Bapak-bapak. Ya. Ini kan mau lebaran kita. Coba Pak, mau lebaran ini ada yang nelpon ngasih tahu, Pak Haji tunggu ya, antum gak kemana-mana kan? Kita jawab iya, gak kemana-mana. Ada apa? Ini mau dikirim paket lebaran, biar cukup buat ganti mobil, buat beli rumah baru, buat pulang kampung, buat seneng-seneng lah antum lebaran ini. Kita nanya pasti kan, seneng banget lah ada orang yang ngasih begitu. Oh ya siap. Jam berapa datangnya? Ya ini masalahnya, saya belum bisa pastikan. Kalau enggak nanti malam, besok malam, lusa malam, pokoknya sampai sebelum lebaran dah. Pak Haji bersedia nunggu enggak? Soalnya ini paket enggak bisa dititipkan. Apa jawaban kita Pak? Bersedia atau enggak? Bersedialah. Orang itu orang yang kita percayai, pihak yang kita tahu dia mampu, dia punya semuanya, kita pasti percaya betul, kita pasti tunggu itu Pak. Dia bilang tunggu ya Pak Haji, dia nelpon dari semalam dia nelpon, tunggu ya Pak Haji, besok aduh belum, saya nggak janji kata dia, lusa nggak janji juga, tapi pasti saya pasti akan datang, pokoknya sebelum lebaran. Mau kita keluar rumah Pak? Kalau saya nggak mau kayaknya ini. Apalagi kita percaya betul orang itu selama ini dia memang jujur, nggak pernah bohong, dan dia beneran mampu untuk memberikan itu, karena itu mungkin hanya sekian 00 sekian persen dari harta yang dimilikinya. Kalau untuk sekedar ngasih kendaraan, ngasih rumah dan seterusnya, maka kita nunggu itu. Sambil nunggu itu apa yang kita lakukan? Nunggu doang lah. Nunggu seharian nggak ada kabar, kita pasti WA kan nanya, gimana? Jadi kan? Wih jadi Pak Haji, sabar aja, ini sedang diatur waktunya. Kita tanya terus, kita minta terus. Jadi ya, ini saya udah berharap ini. Saya udah ngomong ke istri saya, udah ngomong ke anak-anak saya. Kita tunggu, setia kita menunggunya, karena kita yakin sama orang itu. Padahal orang itu manusia. Rahimakumullah. Itulah ilustrasi Ashrul Awakhir dan Lailatul Qadar itu. Ya memang nggak dipastikan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya juga banyak sekali. Ada yang Nabi sebutkan taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ada lagi hadis yang lain di malam-malam ganjil. Ada lagi bahkan hadis yang digunakan ulama untuk menyebutkan itu di malam 25 atau malam 27. Tadarub, tapi enggak tadarub, enggak kontradiksi sebenarnya, saling mendukung antara satu yang lainnya. Kalau kita ingin simpulkan, maka tunggu saja di 10 hari terakhir. Itu aja. Maka persoalannya adalah percaya enggak? Itu rahimakumullah. Ya kan, itu aja. Percaya atau tidak, sama kayak antum pernah ditelepon orang, Pak ada di rumah enggak? Ini saya kirim GoFood, tolong ditunggu sebentar ya. Apa GoFoodnya? Durian Musang King misalnya. Wih, kita tunggu itu Pak itu. Kalau saya tunggu itu. Ada kajian saya telepon dulu masjidnya, sabar dulu ya, saya nunggu durian ini. Nah, kan langka dan enak sekali itu, masya Allah. Ya. Jadi rahimakumullah. Maka kita tunggulah. Tapi kan nggak nunggu aja. Yang pertama apa? Dialamatkan kemana? Itu penting kan? Jangan sampai dikirim barang itu bukan kita yang dapat. Atau tempat nunggunya kalau laki-laki di masjid, perempuan, nah enak sekali ibu-ibu istri kita itu di rumah aja gelar sajadah, dia niatkan inilah tempat sholatnya, tempat iktikafnya, tempat nunggu rahmat Allah itu turun, tempat nunggu malam Lailatul Qadar itu, jadi itu terserah pokoknya di dalam rumahnya, masya Allah, mau di kamarnya kayak mau di mana, yang penting jangan di atas ranjangnya, atas ranjang tidurlah ya. Jadi rahmakumullah, tempat nunggunya masjid, kita tunggu itu. Kemudian kita nggak hanya menunggu, pasti kita pasti nanya, kita berharap. Ihtisab itu namanya, ihtisab, nunggu dan berharap. Apalagi dari berharap
begitu ada informasi malam ganjil dari Nabi kan begitu, di malam ganjil, maka malam ganjil lebih besar pengharapan kita. Kita minta sama ya Allah malam ini ya Rabb. Nah kemudian uniknya apa? Kalau orang itu datang, misalnya ngantar paket yang diantar kan, ini isi paketnya itu bukan barang, isi paketnya adalah sampaikan permintaanmu, semuanya akan dikabulkan. Ya salam. Jadi utusan aja yang datang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Malaikat, ruhul amin, malaikat Jibril, semua malaikat plus malaikat Jibril juga turun. Utusan itu untuk bertanya mau apa, minta saja. Ya salam. Jadi soal malaikatnya nggak kelihatan. Kalau paket enak kita kan diteriak depan rumah kan paket, ini kita keluar rumah. Ini dia nggak kelihatan, udah nggak kelihatan, nggak bunyi lagi. Enak kalau malaikat Jibril agak berisik di langit kan, kayak bunyi drone itu kan, ada lampu-lampunya, ada bunyi-bunyi kipasnya itu. Ini nggak ada sama sekali. Diam aja. Justru begitu malaikat itu turun makin hening. Padahal dia bersayap asli bentuknya. Kan Nabi yang pernah lihat itu. Tapi kepakan sayapnya nggak menimbulkan bunyi. Kalau malaikat bunyi sayapnya Pak, berisik dunia ini Pak. Orang malaikat kemana-mana kan, ini cabut nyawa, apa semua guprak nggak bisa, nggak tenang kita hidupnya. Yang terjadi begitu malaikat itu turun, makin sejuk. Gitu kan hadis Nabi di malam Lailatul Qadar itu, nggak gerah, nggak juga kedinginan, malamnya tenang, malamnya nyaman dan nikmat. Paginya begitu keluar matahari cerah tetapi nggak gerah. Ya salam. Mataharinya enak dilihat, kayak menguning gitu cahayanya. Itu malaikat turun banyak rahimakumullah. Maka kalau sudah begitu tabiat si pengantar paket, mau nggak mau kita tunggu pada lokasinya. Kita yang laki-laki ini di masjid, ibu-ibu cukup di rumah. Kemudian kita minta saja terus sama Allah. Itu makanya doanya mudah saja. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Mau ditambahkan ya karim juga boleh. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Sama saja. Doanya itu terus, ya Allah sesungguhnya Engkau pemberi keselamatan. Ya, pemberi maaf. Maka maafkanlah, maka selamatkanlah kami. Ya. Kita terus meminta rahimakumullah, karena kita nggak tahu pengantar paket itu udah datang atau belum. Yang pasti dalam 10 malam itu pasti akan datang. Maka kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, siapa yang dapat Lailatul Qadar? Mudah aja jawab. Yang beriktikaf 10 malam terakhir. 10 malam dalam makna 10 malam. Jadi 10 untuk 1. Sangat nggak apa-apa itu rahimakumullah. Sama kayak ketika paket itu datang ke rumah kita, makanan misalnya, kita makan makanan itu mungkin nggak sampai 15 menit, 20 menit. Tapi kita nunggu paket itu dari pagi sampai zuhur. Kita bersedia karena itu menu istimewa. Maka pertanyaannya untuk diri kita masing-masing, nggak usah nanya-nanya orang, Pak. Capek kita ngurus-ngurus orang, ngurus diri kita aja. Pertanyaannya adalah, seberapa spesialkah janji manis Allah ini bagi diri kita? Itu pertanyaannya. Ini kan janji manis ini dari Allah. Kita kalau janji manis dari manusia, Pak, langsung mangut-mangut, kita langsung iya, langsung bersedia, langsung siap. Dan sekarang Allah kasih janji manis, tapi bukan janji manis sekedar manis, manis beneran, sungguhan, hakikat. Bersedia gak kita mengiyakan janji ini? Kalau yakin dengan Allah, yakin dengan janjinya, gak mungkin kita nyantai aja, gak mungkin. Orang itu di rumah, ibu-ibu itu dia beli apa? Beli centong itu di online itu. Disuruh anaknya dari jam 10 disuruh nunggu ya, nanti jangan pakai datang kamu nggak ada, nggak buka pintu. Itu centong berapa harganya itu? Masya Allah, segitunya rahimakumullah. Ini Allah yang menjanjikan perolehannya yang akan kita dapat jika kita benar-benar menunggu saat si pengantar paket itu datang. Unlimited. Alfu syahar itu kan unlimited kan? Kok bisa? Al-Qurtubi itu kan orang Arab itu, beliau kaji tafsir beliau.
sama Ibnu Atiyah juga. Jadi setiap kali ada ayat ditelusuri dulu, ini gaya bahasa orang Arab ngomong pasti kan di zaman Nabi hidup. Maka apa makna alfus syahr? Apakah makna alfus syahr kemudian dikonversi dalam hitungan tahun, maka sekitar 80-an tahun sekian itu? La, hampir mirip kayak kultur bahasa kita. Kalau antum ada maling sendal terus kabur dia, kita bilangnya apa? Maling lari mengambil langkah 1000 kan? Emang ada yang hitung berapa langkahnya? Nggak ada. Ngapain juga dihitung langkahnya? Tapi kita bilangnya 1000, banyak banget, lari terus, kabur dia. Khairum min alfi syahr, nggak usah dihitung-hitung. Qurtubi mengatakan orang dapat 1 kali saja Lailatul Qadar, maka pahala amal ibadahnya di malam itu jika ia beribadah maksimal melampaui seluruh ibadah sepanjang hayat hidupnya. Banyak banget. Alf itu banyak banget, udah 1000 itu udah nggak kehitung, tak terbatas pahalanya. Nah, rahimakumullah, maka bukan janjinya yang kurang, bukan pemberiannya yang kurang, bukan informasinya yang kurang, tapi kadang-kadang yang kurang itu adalah imannya, karena nggak kelihatan, ya kan? Iya. Coba kalau malaikat begitu turun, kita lihat malaikat, oh nggak ada yang tidur pak, asli itu, yang mabuk aja berhenti mabuk dulu, saya sholat dulu gitu. Orang kelihatan, ini masih nggak kelihatan, makanya iman. Itu kenapa sampai Nabi ngulang 3 kali. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, man qama Ramadana imanan wahtisaban, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, barang siapa yang menghidupkan melaksanakan tarawih iman dan ihtisab, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab. Kenapa iman dan ihtisab? Karena harus dengan iman, memang nggak kelihatan sama sekali. Pahala yang besar itu enggak kelihatan. Janji-janji indah itu enggak kelihatan, enggak bisa diindrai, rahimakumullah. Bahkan ciri-ciri Lailatul Qadar pun sebagian besar orang taunya setelah kejadian, bukan sebelum. Kan ada orang semangat banget, Pak, apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Ini dikasih tahu juga nggak bisa lah. Nanti saya menunggu ciri-cirinya. Udah telat. Cirinya siang, pagi udah telat kan? Semalam Lailatul Qadar, mau gimana lagi? Udah lewat. Ada lagi yang bilang, tapi si kiai pas itu naruh poci, iya itu udah telat, udah mau subuh itu. Yang belum naruh peci di apa? Pohon kelapa, sujud taruh peci, terus kenapa itu pecinya di atas? Kalau cerita ini benar, hampir nggak ada yang merasakan malam Lailatul Qadar di awal malam, itu langka sekali. Coba bapak-bapak ikut, sampai ulama-ulama hari ini ikutlah sosmed mereka, ada IG, ulama-ulama hebat kita itu. Nggak ada mereka cerita, wah ini Lailatul Qadar, ini maghrib, ayo segera ibadah. Pernah nemu gitu nggak? Nggak berani, takut mereka itu ngomong gitu. Adanya ngomongnya apa? Sepertinya tadi malam Lailatul Qadar. Tadi malam, ya Allah, udah telat. Tapi emang begitu juga dari Nabi. Ciri-cirinya itu udah kejadiannya baru kita tahu. Bahkan sebagian besar nggak berani menyebutkan. Pas paginya nggak langsung berani menyebutkan. Dia tunggu dulu. Nanti udah penghujung Ramadan, udah mau malam Idul Fitri, baru dia ngomong. Rasa-rasanya di malam 23 itu berbeda dari malam-malam yang lain. Kenapa Pak? Kenapa dia nggak berani ngomong langsung? Ini misalnya pagi nanti kita teduh sekali, nggak berani ngomong langsung. Jangan-jangan besok lebih teduh lagi, jadi salah kan? Maka diam dulu aja. Karena nggak ada Lailatul Qadar 2 kali dalam 1 bulan, dalam 1 Ramadan, sekali aja. Ya kita diam dulu lah. Tapi nggak usah dicatat-catat. Kita rasakan aja. Oh, udah. Ibadah lagi kita, ibadah lagi. Nanti di malam Id, malam Idul Fitri lagi takbir, baru kita duduk-duduk. Kapan ya Lailatul Qadar? Kayak saya kayaknya malam 21 itu. Yang satu jawab lagi, saya malam 23. Ya iyalah, beda. Orang dia cuma malam itu doang itikafnya. Fitri lagi takbir, baru kita duduk-duduk. Kapan ya Lailatul Qadar? Kayak saya kayaknya malam 21 itu. Yang satu jawab lagi, saya malam 23. Ya iyalah, beda. Orang dia cuma malam itu doang itikafnya. Jadi rahmatullah, harus itikaf tiap malam kan? Iya. Komparasi itu Pak nggak bisa dibuat kalau kita perbandingannya bermasalah. Pembanding kan harus sama, harus setara tuh.
Yang kita bandingkan malam-malam iktikaf kita, nggak bisa dibandingkan malam iktikaf dengan malam tidur di rumah. Ya udah pasti malam iktikaf lah yang lebih baik. Aywa. Maka rahimakumullah, kita niat aja Pak, niat. Dan kemudian kita azam, kita bilang ke istri kita, Bu, nggak disentuh dulu ya 10 malam terakhir ini ya. Kata si istri, emang selama ini disentuh? Nah, itu musibah juga kalau jawab begitu dia. Ya. Iya. Kan Nabi yang ngomong, syadda mi'zarah, sarungnya dikencangkan. Itu maksudnya bukan sarung dikencangkan terus makannya sedikit lah, maka makan aja. Ya, maksudnya nggak disentuh lagi istrinya. Ya, dalam makna jima. Karena pengen ibadah itu. Itu nomor satunya. Kan riwayatnya ada 2, ada yang 3 hal yang dilakukan Nabi di malam Lailatul Qadar itu, malam-malam 10 terakhir, ada yang 4 hal. Ya, jadi yang 3 hal ini yang paling umum. Yang pertama sekali syadda mi'zarah, kencangkan sarung. Artinya apa? Tinggalkan semua syahwat. Lah, kalau bicara syahwat, implementasinya paling mudahnya hadis Nabi itu, laisa siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu bukan nggak makan nggak minum, padahal kalau kita makan dibilang nggak puasa kan. Nah, berarti Nabi bicara soal hakikat. Itu tipikal ulul albab tuh begitu Pak. Dia nggak ada bicara pada tataran yang sathi, tataran permukaan, pasti bicara pada tataran hakikat. Makanya antum perhatikan uniknya Pak, omongan Nabi semuanya begitu kita baca hari ini, nggak ada yang kita tiba-tiba merasa jadul, nggak relevan, padang pasir saja ini. Lah, karena Nabi selalu bicara pada tataran hakikat, maka singkat kalimatnya dalam maknanya. Ya kan? Syadda mi'zarah, kencangkan sarungnya, rahimakumullah. Itu artinya kendalikan dirinya, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Nah, jadi ini hari-hari terakhir ini Pak, kita lagi duduk nih, misalnya antum duduk di masjid, ada teman ngajak, pertanyaannya sederhana, langsung tanya diri kita sendiri, ini pahala nggak? Nggak, tinggalin aja. Teman ngajak ngobrol apa itu? Nah, ngobrol, Pak Haji, gimana kita beli kebun baru? Ini nggak jelas, nggak ada pahala, diam aja kita. Ya. Itu lagwi itu begitu, laga itu. Kita lakukan yang berpahala saja. Cek dulu, pahala nggak ini? Nggak pahala jangan lakukan. Tamam? Itu syadda mi'zarah. Tapi akan ada yang bilang, loh, tapi kan sama istri berpahala. Naam, sama istri berpahala, tapi masalahnya sama istri kan malam biasanya. Malam sama istri, habis itu lelah, istirahat, tidur, lewat, nggak taunya itu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ahya lailah, malam dihidupkan. Sejak kapan sampai kapan? Maghrib sampai subuh. Maka idealnya, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, harusnya itu nggak adalah cerita masjid dimatikan lampu di ruang utamanya. Kan sebagian saudara-saudara kita itu kan begitu kan, begitu orang iktikaf jam 9 atau jam 10 dimatiin lampu semuanya, malah tidur katanya, mati lampu, nanti kita salat qiyamul lail jam 2 atau jam 3. Emang itu orang-orang pasti bangun lagi? Terus DKM itu Tuhan bisa memastikan orang itu bangun lagi? Gimana kalau meninggal nggak bangun lagi? Pak Haji bangun, Pak Haji udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu datang mau itikaf, mau ibadah, disuruh tidur di masjid. Lah, ahya lailah, clear sekali punya hadisnya. Hidupkan malam itu kapan? Dari maghrib sampai subuh. Saya silau ini nggak bisa tidur. Anda datang mau tidur, mau itikaf. Maka idealnya rahimakumullah, orang itikaf itu janganlah bawa alat tidur. Lengkap sekali alat tidurnya, sampai ke masjid ada sarung, ada apa lagi Pak? Bantal, ada selimut, ada penutup mata. Udah gitu dia muter-muter. Kenapa Pak Haji muter-muter? Kok Quran ketinggalan dia? Musibah nggak itu? Nah, itu terjadi itu rahimakumullah. Ya. Ke masjid kita iktikaf aja, dan jangan takut sakit lah Pak. Ya, nggak mungkin kita beribadah itu disakitkan sama Allah, nggak. Yang penting kita nggak berlebihan. Ya.
Kita siapkan aja diri kita sebaik-baiknya. Aku perlu jaket, pakai jaket, udah. Tapi jangan bawa alat tidur, karena kalau udah bawa alat tidur, niatnya itu memang udah tidur. Beda halnya kalau bapak-bapak iktikaf full beneran nggak pulang, aywa itu mah bawa semua. Ya, yang nggak dibawa dapur aja ke sini, karena udah niat iktikaf full. Kalau iktikaf full, udah pasti kita harus tidur kan? Berarti harus siapkan. Tapi kalau yang kita cuman misalnya datang pada maghrib gitu, niat udah itu, maka bukan tidur yang terjadi, tapi adalah tertidur. Ya salam. Paling ada yang komplain ini, tertidur lama banget, 3 jam tertidur. Ya rahimakumullah, minimal kan usaha dulu lah. Sama kayak anak kita itu, kita suruh dia nunggu paket, nggak taunya dia tertidur di depan teras itu, kan nggak apa-apa kan? Mana mungkin dia tunggu paket, dia malah tidur ke kamarnya, ya kita marah lah. Ya. Di rahimakumullah itu ahya lailah, malam dihidupkan. Yang ketiga, aiqadha ahlah, nah, bangunkan keluarga. Nah ini kita agak berat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan nggak ada perintah bangunkan keluarga, dia urus diri sendiri aja. Kita ada perintah itu, kita harus bangunkan istri kita, harus bangunkan anak-anak kita, ngasih tahu ini kita ibadah ya. Maka ketika mau berangkat ke masjid, ingatkan istri, jangan lupa ya ibu juga ibadah di rumah. Mana tempat ibu mau sholat? Tanya kita ke istri kita, biar ada sajadah digelar. Jangan sajadahnya masih dilipat lah, Ramadan udah gelar aja itu sajadah. Ini tempat ibadah, agar kita termotivasi untuk ibadah. Maka orang dulu, bapak lihat itu ibadahnya sajadahnya digelar, nggak ada dilipat-lipat. Ada tasbih di situ, tahu tasbih kan, yang bulat-bulat kecil yang kita berzikir itu. Ada lekar, ada mushaf, dibuka lagi mushafnya. Ya, kakek nenek-nenek kita dulu kan modelnya begitu, nggak mau dia sajadahnya dilipat. Kenapa? Biar terpancing untuk ibadah. Begitu masuk kamar, wudu, sajadah udah digelar. Kalau kita yang mudah sekali dijangkau masuk kamar kita, remote kan? Ya, remote tersedia, banyak lagi remote-nya. HP tersedia, banyak lagi dalam jangkauan. Tapi sajadah, alah males mau digelar lagi. Itu kenapa antum perhatikan? Kita kalau masuk masjid, Pak, terpancing kita untuk ibadah. Nah, sajadahnya coba masjid sajadah nggak digelar, Pak. Mau kita datang zuhur, bentar ya gelar sajadah. Males kita mau sholat itu. Udah digelar aja. Sekali dipasang nggak ada dilipat-lipat lagi, digulung-gulung. Udah, kita buat sholat. Udah permanen, ada mushaf Al-Quran. Ini yang membuat kita masuk ke masjid itu, pikiran kita ibadah. Maka aiqadha ahlah, kita ingatkan semuanya. Kalau kita baca riwayat yang lain, ada tambahan kata-kata jadda, sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh rahimakumullah. Apa bukti bersungguh-sungguh? Buktinya kita mengistimewakan di 10 hari terakhir ini untuk ibadah. Maka hal-hal yang masih bisa ditunda untuk sementara, maka kita tunda. Hal-hal yang masih bisa dikerjakan di lain waktu, maka dikerjakan di lain waktu. Fokusnya pengennya ke masjid. Wa antum akifuna fil masajid, dan kamu sekalian beriktikaf di masjid. Maka bapak-bapak, ketika Nabi SAW menyampaikan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, ya, pidato Nabi di awal Ramadan itu, telah datang kepadamu Ramadan bulan berkah. Ujung dari pidato itu, fihi lailatun khairum min alfi syahr, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang pahala ibadahnya besar sekali. Faman hurima khairaha faqad hurim, yang nggak mendapat kebaikan malam itu, maka dia benar-benar nggak mendapatkan kebaikan pada malam itu. Ya, artinya nggak ada kepura-puraan di situ, nggak dapat Lailatul Qadar, tapi kan nggak masalah. Enggak. Jadi benar-benar harus merasa rugi kalau sampai nggak dapat Lailatul Qadar, itu maknanya. Nah, rahimakumullah, apa makna syahrun mubarak? Maknanya rahimakumullah, Allah memberikan hadiah besar untuk kita. Bukti Allah sayang kepada hambanya. Maka pertanyaannya untuk diri kita masing-masing, bersediakah disayang Allah atau tidak? Ya. Rahimakumullah, ketika ada yang memberikan kita sesuatu yang istimewa, bersediakah kita menerimanya atau tidak? Bersediakah kita menerimanya dengan gembira atau tidak? Uniknya, pemberian manusia kita sering bersedia menerimanya, tapi kalau yang dari Allah, gara-gara gak kelihatan, kesannya acuh tak acuh, gak serius.
Padahal ini bukti cinta. Coba antum pulang, Mak. Terus istri antum bikin makanan lezat nanti untuk berbuka. Dia bahagia, senyum-senyum dia ngelihat kita. Bapak, ayo makan. Dia merasa ini bukti cintanya. Dia masak spesial, lezat. Terus kita murung aja, makan dikit aja. Gimana rasanya? Sakit hati si ibu itu kan, si istri itu. Sakit hati pasti. Kita udah berjuang cari nafkah, kita belikan sesuatu untuk anak kita, mungkin bapak-bapak beli rumah atau apa, kendaraan, kasih ke anaknya. Terus anaknya, oh gitu Pak, jadi nerimanya nggak bahagia. Apa artinya rahimakumullah? Kasih sayang Allah ini harus disambut dengan kebaikan. Nggak wajar, nggak normal kalau gara-gara kita beriktikaf wajah kita berubah jadi murung. Ketemu orang, kenapa Pak Haji? Capek banget semalam iktikaf, jangan banyak ngomong. Jangan gitulah, berarti nggak bahagia dapat hadiah. Ada orang begitu, aneh bener. Misalnya nih ada orang nganter paket ke rumah kita, udah paket berat banget, terus kita ngangkat tuh paket, berat banget. Abis kita taruh paket marah-marah kita, apaan sih gitu? Ya enggak lah, iya berat, iya, kita nggak mungkin memungkiri itu. Nah kita kan manusia biasa, lemah kita. Tapi hati itu harus bahagia. Hati itu pasti kelihatan di wajah itu. Lelah kita memang, nggak mungkin nggak lelah. Malamnya masih begadang, pada paginya kadang masih ada yang beraktivitas, tidurnya kurang dan sebagainya. Tapi harus senyum. Senyumnya kenapa? Alhamdulillah. Pak Haji kelihatannya ngantuk sekali antum itu. Alhamdulillah semalam bisa saya iktikaf. Harus begitu jawabannya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, hari-hari ini harusnya kita melihat wajah-wajah yang berseri, ya kan? Iya, wajah-wajah yang berbahagia menyambut hadiah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ngantuk-ngantuk kita tapi senyum, ya Allah enak sekali. Ini enggak begitu masuk malam 10 terakhir, kalau ketemu jamaah itikaf ketakutan kita. Kelas. Kemudian rahimakumullah, ada soal lagi. Soalnya adalah kok berat sekali ya. Sebagian tapi ya masih merasakan berat. Itikaf itu berat banget. Sholat tarawih berat banget. Jadi makin hari makin berat. Benar nggak Pak? Benar kan? Buktinya itu jamaah sholat tarawih berkurang bertambah tuh. Berkurang kan? Coba kenapa berkurang itu? Karena berat. Atau karena yang lain? Ayo, kan kita perlu telusuri itu apa masalahnya. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Bagian dari puncak takwa itu bapak-bapak, orang berubah dari yang tadinya melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah karena perintah, menjadi melaksanakan ibadah karena kenikmatan. Itu salah satu puncak ketakwaan. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan qurratu ain, kebahagiaan hatiku ada di dalam salat. Jadi Nabi kalau salat itu bahagia banget. Ya. Kalau udah menikmati, Pak, apa coba yang enggak enak? Tapi memang kita harus jujur kan. Nah, walaupun manusia kita ini kan sama manusia, Bapak, semua Bapak. Kita turunan Adam dan Hawa, kita nenek kakek kita dari surga. Tapi tidak semua kita menyukai hal yang sama, membenci hal yang sama, betul kan? Haywa, ada orang diajak nasi uduk makan nggak mau dia cari lontong padang bagi-bagi. Ya, ada yang begitu. Ya, padahal enak banget nasi uduk. Ya walaupun banyak juga di antara kita yang apa aja dimakan kan. Contohnya saya itu makan aja kalau enak. Ya, tapi ada orang milih-milih selera, Pak. Ada yang bingung kita, nggak sanggup dia, tapi yang satunya menikmati. Contohnya banyak banget kan? Apa? Durian itu durian. Ada yang cium bau durian aja langsung mual. Saya paling senang kalau teman begitu, karena kalau saya dapat durian dia nggak makan. Ya bagus kan? Ya. Nah, rahimakumullah. Zaitun. Ada yang makan zaitunnya banyak, yang satu nggak mau makan zaitun. Antum pernah waktu umroh haji Pak lihat orang Arab makan apa itu? Makan kambing itu. Kita lihat aja, ya Allah segitu kambing itu. Kambing direbahin satu kambing, nggak kemakan.
ada perbedaan selera. Selera aktivitas, selera makanan. Ada apa? Yang terjadi rahimakumullah, itu semua adalah bagian dari sunnatullah. Allah yang mengendalikan itu sebenarnya. Tapi kita wajib berupaya. Maka antum bisa bayangkan, kita sama-sama sholat tarawih. Berapa rakaat Pak aja di sini? 11 rakaat. Sama-sama 11 rakaat. Begitu selesai 11 rakaat, yang satu nikmat banget, kayak baru makan enak dia. Yang satu selesai 11 rakaat langsung lihat jam. Ini imam nggak tahu diri, lewat 5 menit katanya. Itu sama-sama orang itu Pak. Sama-sama sholat di masjid. Yang satu menikmati, yang satu sekedar perintah saja. Maka rahimakumullah, 10 hari terakhir ini wajib hukumnya kita nikmati. Kita paksa diri kita agar bisa menikmati. Tamam? Caranya bagaimana? Tiru aja. Mati. Benar kan? Iya, banyak kan? Dulunya dia nggak pernah goes. Diajak goes dia bilang apa? Ente nggak bahagia masa kecil. Saya dulu di kecil goes terus tiap hari. Udah tua nggak goes lagi gitu. Wah, mudah sekali orang itu dirayu itu. Ya. Datanglah teman yang jago itu. Ini sepeda harusnya begini. Soknya yang benar, rangkanya yang bagus, semuanya. Ya remnya lah, ya gearnya lah semuanya. Kemudian coba dulu ini, coba jangan sepeda-sepeda murah ini, coba ini. Harganya 4 motor ini. Ya, dicoba. Empuk sekali ya. Menikmati, tadi dia membenci, mulai dia menikmati, mulai dia kagum. Ternyata enak ya. Cara menikmati itu penting rahimakumullah. Iya kan? Iya. Antum makan spaghetti, mie, enak sekali dibikin. Terus antum pakai tangan begini. Mana enak? Enggak begitu cara menikmatinya. Ya. Makan sup. Enggak ada sendoknya. Ya diminum begini. Yang kurang. Selalu ada caranya. Bagaimana cara menemukan caranya? Lihat aja kita iktikaf ini. Kita merasa terbebani sampai ke masjid, ngapain sih? Bukannya tidur di rumah enak. Pikiran kita begitu kan kadang-kadang. Ya, kita lihat ini ada aki-aki udah tua, kayaknya dia menikmati sekali tuh, nggak pulang-pulang, padahal punggungnya udah nggak kuat. Nah, kita samperin, duduk samping dia. Pak Haji, Masya Allah, betah ya Pak Haji ya. Nah, nanti dengar cerita beliau cerita apa. Deketin orang yang sudah menikmati, itu aja kuncinya. Ya. Ada orang tarawih. Maka kalau sudah menikmati rahimakumullah, kan kita perlu indikator kan? Apa aja kan pengen indikatornya? Apa indikator seseorang sudah menikmati ibadahnya? Dia pengen nambah. Pasti itu. Kita menikmati kopi, mana aja nggak nambah kita. Menikmati makanan, nggak ada orang menikmati masuk ke rumah makan, dia bilang ke petugas restorannya, jangan tambah ya, segini aja. Berarti itu nggak menikmati. Orang dulu saya kalau masuk rumah Padang baru dikasih langsung nasi tambahnya langsung 3 depan saya. Wih, menikmati rahimakumullah. Iya. Maka ini kan menikmati. Antum misalnya kita iktikaf nih, menikmati kita. Kunci menikmati apa? Nanti istri kita yang tahu biasanya. Pak, semalam kayaknya pulangnya lebih cepat. Kok ini pulang telat sekali? Menikmati, Bu. Wah. Nanti hati-hati dengan jawaban pertanyaan istri antum itu. Ya. Menikmati. Salat tarawih di malam-malam terakhir ini nggak usahlah terlalu diatur-atur imam kita itu. Lebih dia 10 menit. Menikmati. Habis salam, assalamualaikum, kita sampai, Pak Imam, makasih banyak ya. Baru malam ini saya berasa bisa nambah. Ya salam. Indah kan? Menikmati. Kalau perlu kita pesan, Pak, pesan. Pak Imam, tambahlah sedikit. Enak sekali itu sholat tarawih itu. Ditambah sama imam kita. Saya bukan memprovokasi nih Pak ya. Tapi harusnya memang begitu kan? Aiyah, itu yang terjadi sama Nabi. Memang berat, kita nggak bisa membohongi diri kita mengatakan tidak berat. Tapi beda. Yang berat-berat kalau sudah dinikmati, pasti kita ingin terus-menerus melakukannya. Nabi sholat malam sampai yang dicerita Aisyah tawaramat qadamah, hati tapak kakinya pecah-pecah itu kan menikmati sampai nggak kerasa.
Banyak kan sahabat. Utsman dalam salah satu riwayat itu dibunuh sedang tilawah, saking menikmatinya tilawah Al-Quran. Ada di sahabat yang dicabut panahnya sedang sholatnya, saking menikmatinya, nggak sadar dia sama lingkungan sekeliling. Ya ibarat kita lagi makan enak pak di restoran, ada orang manggil kita nggak tahu lagi, itu menikmati. Masya Allah. Maka bapak-bapak, pasti ada di setiap masjid, pasti ada saudara-saudara kita yang sudah pada next level ini. Dia sampai pada level menikmati ibadahnya. Dan sayangnya biasanya begitu emang orang tua itu, anak muda jarang. Seumuran saya ini masih langka pak. Ya bapak-bapak yang sudah agak berumur itu biasanya menikmati. Padahal fisiknya nggak kuat, tapi zikirnya masya Allah, lama zikir. Imamnya lama baca, beliau tenang aja. Yang anak muda aja yang ribut itu biasanya tuh. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus berlatih dan pasti Allah mampukan kita untuk menikmati ibadah. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk ibadah. Kalau lagu kan aku diciptakan untukmu kan? Iya. Ini kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya begitu. Jadi ketika Allah ciptakan mata untuk taat, Allah ciptakan telinga untuk taat, Allah ciptakan lisan untuk taat, Allah ciptakan kaki, tangan, semuanya untuk taat. Nah, kalau terjadi sebaliknya, tiba-tiba setelah sekian masa kita hidup nggak lagi bisa menikmati ibadah, maka biasanya kita sudah keluar dari jalur fitrah itu. Makanya oleh Allah hadirkan Ramadan. Maka Ramadan ini bapak-bapak mirip proses resertifikasi membership Islam. Ya kan? Antum kan para profesionalisme semua, ada kan namanya pak resertifikasi itu. Kita waktu jadi orang Islam kan disertifikat dulu kan. Kalau misalnya ayah mak kita Islam, sertifikatnya apa? Kita disuruh ngaji kan ke rumah ibu guru ngaji, itu namanya sertifikat itu. Ngaji dulu. Bisa sholat nggak? Bisa baca Quran nggak? Bisa kita. Berarti makin hari makin sah kita jadi orang Islam. Nah, oleh Allah SWT, Allah sayang sama kita. Jangan sampai karena hiruk pikuknya kehidupan dunia ini, akhirnya kita lupa dengan status Islam kita itu. Jadi membershipnya hanya sekedar punya kartu anggota aja, kayak gitulah, kartu anggota goes nggak bisa, kan musibah itu. Kenapa? Udah lama sekali nggak goes. Makanya kita di resertifikat ulang, disertifikat lagi gitu. Oleh Allah dihadirkan Ramadan ini, agar kita kembali lagi, terlatih lagi. Maka disinilah dilihat kita berhasil apa enggak. Antum bayangkan orang ikut proses resertifikasi itu, kalau terpaksa nggak mungkin lulus dengan nilai terbaik pak. Karena kalau terpaksa tetap dilakukan, pasti wujudnya kepura-puraan. Kepura-puraan itu nggak akan bertahan lama. Mau contohnya pak, contoh orang ikut resertifikasi membership Islam ini selama Ramadan ini pura-pura, tapi nanti di hari Idul Fitri telat dia sholat Id, itu pura-pura resertifikasinya biasanya itu. Kok bisa itu sholat Id telat? Kan nggak mungkin harusnya. Ya, lagi di masjid, datang ke masjid orang udah, ya itu terjadi. Subuh hari 1 Syawal telat langsung, berarti gagal resertifikasi itu. Sebelumnya selalu rutin, ada sahur. Iya. Ya. Maka bersedialah menerima ini rahimakumullah. Nah puncaknya kan di ujung. Ini masa-masa ujian akhir kalau kata orang ikut pelatihan itu kan. Ujian akhir nih, 10 hari terakhir ini ujian akhir. Allah pengen lihat kita beneran berhasil apa enggak. Makanya Allah baik banget. Coba kalau dibalik sama Allah, 10 hari terbaik adalah 10 hari pertama bulan Ramadan. Musibah kita pak, nggak siap kita, tiba-tiba masuk Ramadan langsung iktikaf. Nah, kalau kata orang Sumatera bisa tewas gitu itu ya. Maka dikasih dulu 20 hari kan, baru kita masuk ini puncaknya ini rahimakumullah. Maka pastikan kita masih mampu menjadi muslim yang baik di hadapan Allah. Itu aja kata kunci. Pastikan itu. Jangan tiba-tiba kita merasa melemah padahal fisik kita kuat. Pastikan seriusi ini agar benar-benar selesai Ramadan ini kita benar-benar jadi muslim yang pantas menjadi anggota keluarga besar orang-orang Islam yang Tuhannya Allah. Makanya
Bagi laki-laki kemudian ya masjid, kata ahabbul ard ilallah, bagian bumi yang paling dicintai Allah, masjid. Ibu-ibu ya di rumahnya. Karena apa? Tempat terbaik bagi perempuan ya juga adalah rumahnya. Semoga rahimakumullah Allah ridha ya dengan kita semuanya. Allah mampukan kita untuk beribadah sebaik mungkin di dalam bulan Ramadan ini, berkhusus hari-hari terakhir ini. Rahimakumullah, apa yang perlu mungkin paradigmanya ya, masih ada ini waktunya, udah habis ya? Masih ya? Ya, 1 menit lagi. Oh, ada sesi tanya jawab. Ya, semoga rahimakumullah kita bisa terus melatih diri kita ya, karena memang berat. Aslinya setan nggak ada, Pak. Ini yang kita malu ini. Jadi antum kalau bercermin, Pak, kita bercermin sampai rumah ini, setan nggak ada, kenapa saya tetap begini ya? Nah, itu gitu. Ya, setan nggak ada, clear itu, pintu neraka ditutup. Saya cerita sedikit. Apa makna pintu neraka ditutup? Maknanya rahimakumullah, neraka itu kan ada 2 aspek gitu. Ada nerakanya, ada jalan menuju neraka. Yang ditutup itu kedua-duanya sebenarnya. Nerakanya ditutup, jalan menuju nerakanya juga ditutup. Dulu ketika Allah menciptakan neraka, kan Allah tanya ke malaikat, apa pendapatmu? Dijawab malaikat, gak akan ada orang yang mau masuk neraka. Setelah itu Allah ciptakan jalan menuju neraka. Tanggapan malaikat berubah. Kata malaikat, semua orang pasti pengen ke neraka, karena indah dan nikmatnya jalan ke neraka. Jadi mereka nggak peduli lagi ujung dari jalan itu neraka, nggak jadi soal lah, orang ini nikmat banget gitu. Nah, ughliqat abwabu jahannam walam yuftah minha qat, ditutup pintu neraka dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Artinya selain neraka itu ditutup, jalan ke sana pun ditutup sebenarnya. Syahwat kita lebih terkendali di dalam bulan ini. Setan nggak ada, bukan hanya setan, maradahnya juga nggak ada, tokoh-tokohnya juga nggak ada. Maka sudahlah Allah minta kita ibadah, Allah berikan hadiah yang besar, Allah kunci, Allah tutup akses semua godaan. Maka kalau sampai kita nggak jadi benar di bulan ini, Pak, kita nggak tahu lagi mau jadi benar di bulan kapan, ya kan? Maka paksa sedikitlah diri kita itu. Udah jelas ini bermanfaat, nikmat, paksa sedikit untuk iktikaf. Nggak usah buru-buru melemah, Pak. Sebagian kan ada buru-buru melemah dia. Ya, iktikaf datang semangat sekali, datang duduk langsung lepas sholat. Habis itu langsung nyari tembok itu. Ada juga yang datang dari awal tembok dulu yang dicari. Datang muter-muter dia masjid. Pak Haji, kenapa nggak duduk antum? Tembok habis semua katanya. Jangan gitulah. Ya, rahimakumullah. Semoga Allah ridha, Pak, sama kita. Saling doakan bapak-bapak. Ya, nggak tahu kan, kita jadi rajin, jadi semangat, jadi kuat. Jangan-jangan doa saudara kita tiap malam, dia doain kita, ya Allah, Pak Haji yang aneh itu kuatkanlah badannya biar beribadah. Biarin aja lah dia doa begitu. Yang penting doa itu baik buat kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, silakan jawab ya. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan. Mungkin dari Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir yang santai tapi penuh makna. Barakallahu fiik. Tadi kita menjaga jalan malam. Kira-kira malam itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Sehingga kita jangan sampai kita juga pulang ke rumah jam 3.10 datang dari lapor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam itu, Pak, mulai maghrib sampai subuh, azan subuh. Ya, ini bagus sekali pertanyaan beliau ini, karena Bapak, sebagian dari kita kadang-kadang berpikir Lailatul Qadar itu jam 2. Ya, padahal itu sampai fajar, dari maghrib sampai fajar. Kalau memang malam itu malam Lailatul Qadar, maka itu malam jangan disia-siakan. Ya. Jadi ada orang dia dari maghrib nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol, nggak peduli sama sekali. Nanti ibadahnya jam 2
sampai jam 3 sejam. Ada lagi orang nggak bangun, dia jam 2 jam 3 ketidur, tapi dari ba'da maghrib ibadah terus, ba'da isya ibadah terus, fokus. Dia ada waktu di sela-sela itu zikir, doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, serius gitu. Pas malam jam 2 sampai jam 3 ketidur, lebih banyak mana pahalanya? Ya salam, ya kan, rahimakumullah. Maka tadi yang saya sampaikan, nggak perlu kan ada orang sebagian begitu malam-malam 10 terakhir ini pokoknya nanti kita tidur cepat, tidur aja. Ya lah, nggak begitu. Nah, kita belum tentu bangun, itu masalahnya, Pak. Ya, kita nggak bersahabat sama Tuhan kan. Allah nggak ngasih tahu kita kapan kita meninggal. Selama masih bisa melek, ibadah saja terus. Nggak usah takut. Nanti saya nggak begitu modelnya. Jangan takut. Minta aja sama Allah. Tuh Allah yang mengendalikan rasa ngantuk. Betul kan, Pak? Iya. Orang ada kopi kan, ada orang bilang saya, "Ustaz, antum minum kopi mau pulang." Emang kenapa? Ya niat aja bismillah, semoga tidurnya enak. Jadi itu kita minum kopi mesti tidurnya enak. Kan Allah yang ngatur kita, emang kopi yang ngatur kita? Enggak lah. Rahimakumullah. Gitu Pak Ji, jadi benar. Masya Allah, ini menyadarkan kita bersama, rahimakumullah. Dari start maghrib Pak, itu udah pahala semua kan. Bertakjil pahala. Tapi takjil jangan kebanyakan, biar sanggup sholat ke masjid kita kan. Sholat masjid terus iftar, jangan kebanyakan juga, biar sanggup sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah. Menikmati tadi itu kan, menikmati. Itu gara-gara menikmati iftarnya kebanyakan, nggak siap menikmati tarawih berlama-lama. Nah, kita seimbangkan. Nah, ba'da tarawih langsung saja, langsung mau ada tilawah Quran, mau ada ngaji. Kan belum ngantuk matanya. Nah, nanti udah ngantuk ya kita istirahat. Nah, pasanglah alarm kita bisa bangun jam sekian untuk bisa ibadah lagi. Ya al-muhim rahimakumullah, malam itu kita maksimalkan. Kemudian yang juga jangan dilupakan, tambahan dari pertanyaan beliau itu, doa spesial. Maka janganlah bergantung doa dari orang lain. Doa spesial. Pakai bahasa antum sendiri, mau bahasa daerah silahkan aja. Tapi kalau bahasa daerah jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja biar nggak aneh didengar orang. Ya, saya sampai sekarang masih pakai bahasa daerah saya untuk doa yang terlalu spesial. Nggak nemu padanannya di bahasa Indonesia itu. Pakai bahasa Aceh saya kalau berdoa. Minta sama Allah yang spesial itu. Apa misalnya? Apa aja? Kan beda-beda. Karena ada orang dia udah tua, istrinya udah tua. Ya Allah, mudahkanlah istriku. Boleh kan? Boleh. Bukan minta istri muda, mudahkan istri yang sudah ada. Kan? Ya, Allah Maha Kuasa. Suka-suka Allah aja. Kalau Allah berkehendak terjadi, Pak. Pulang-pulang kok cakep sekali wajah istri, masya Allah. Ya, bukan istrinya tambah cakep, matanya dia yang dibersihkan sama Allah kan? Ya. Jadi minta yang spesial Pak, serius saya. Karena apa? Kata Nabi SAW, inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabatun. Untuk setiap muslim, di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada satu doa yang diijabah. Jadi kalau orang selalu doa spesial dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir ini, maka nggak mungkin kan nasibnya nggak berubah setelah Ramadan. Orang Allah janjikan pasti diijabah. Jadi rahimakumullah, seandainya ada orang lewat selesai dari Ramadan ini, kita lihat nggak berubah-ubah keadaannya, begitu-begitu ya, susah-susah aja terus. Dia nggak berdoa kayaknya di Ramadan itu. Ya, kita doa. Anak-anak juga kan Pak, kita punya anak-anak kan nggak semuanya nurut kadang-kadang. Kadang ada yang susah diatur, susah dibangunin sholat, susah diajak ke masjid. Tinggal doa aja. Allah muqallibal qulub. Kita nggak perlu ngomong ke anak kita, ngomong ke Allah, ngadu aja gitu. Ya Allah, anakku ya Allah, buka pintu hatinya biar mau ke masjid. Ngadu aja ke Allah. Masya Allah, bayangkan Pak. Dan itu diijabah. Maka dulu Qurtubi itu di Ahkamul Quran, beliau menafsirkan ayat surat Al-Qadar. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah mengurus urusan hambanya pada malam Lailatul Qadar, itu artinya apapun yang diminta hamba setidaknya akan terwujud bagi dirinya sampai 1 tahun ke depan. Salamun, salamun. Jadi keselamatan itu bukan berarti hanya pada malam Lailatul Qadar itu, lah. Tetapi keselamatan bagi orang yang pada malam Lailatul Qadar meminta keselamatan, maka Allah ijabah setidaknya sampai 1 tahun ke depan. Maka minta semua. Jadi kalau sampai, artinya apa Rahman? Misalnya ada terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan setelah Ramadan ini. Pertanyaannya, jangan-jangan saya nggak dapat Lailatul Qadar itu. Karena dijamin sama Allah, salamun itu, keselamatan. Dan ulama semua mengatakan setelah iman yang paling kita butuhkan keselamatan.
Maka salah satu doa kata Nabi yang paling penting engkau selalu minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Setelah iman ya selamat. Ada iman saja nggak selamat dia. Kita minta iman, kita minta selamat. Itu jadi waktunya mutafassih, waktunya panjang semalam suntuk. Nah, kita bingung, ya itu minimal doa yang biasa dilantunkan Nabi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu aja jawabannya. Baik, pada ini makanya mungkin bisa satu lagi sebab bapak-bapak, ibu, anak-anak muda ini mungkin juga Mas Mak dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili anak muda. Kita kan di 10 malam terakhir ini bukannya sibuk ibadah, malah sibuk banyak kegiatan, pertemuan-pertemuan mewah ini. Jadi saking gak sadarnya itu kita lagi berbicara diskusi. Itu sampai jam 11 malam itu. Apakah itu nanti kita ibadahnya sebentar, pahalanya bagaimana sih? Banyak juga atau bagaimana sih? Kita ya apa pahalanya itu berkurang karena perbuatan kita sebetulnya? Terima kasih. Iya, ini bagus ya pertanyaannya. Ini problema anak muda ya. Anak muda soleh lah ceritanya gitu ya. Nah, rahimakumullah, semua ada timingnya itu, ada timingnya, ya kan? Ya, nggak tepat bermesraan sama istri di depan umum kan? Ada timingnya. Nanti ketika di rumah, ketika nggak ada yang lihat, bahkan diminta tutup pintu di hadapan anak-anak, itu semua ada timingnya. Jangan disamaratakan semuanya. Oleh Allah udah dibagi-bagi, karena memang Allah tahu kita makhluk yang cepat bosan. Maka sekarang momentumnya nih. Kalau di keyakinan-keyakinan lain mereka mungkin nyebutnya semedi, ya kan? Biar kemudian bisa sakti, bisa, kita nggak ada semedi dalam Islam. Tapi kita berkhalwat sama Allah ini nih. Berkhalwat itu bersendirian sama Allah, bukan berbareng-bareng sama Allah lah. Kita sendiri. Nah, betah nggak? Karena begitu kita sama-sama, kita nggak lagi bisa memastikan ini kita senang di masjid karena Allah atau karena banyak orang. Ya kan? Kan ada juga Pak. Begitu yang itikaf yuk, di mana? Ah, malas sepi masjidnya. Dia mau itikaf sama Allah apa sama orang-orang? Nyari masjid rame Pak, ada yang begitu. Ya, jadi ini momentumnya. Ya, saya nggak mau mengatakan kegiatan positif itu salah, ya silahkan aja. Cuman sayang sekali kalau kita lewatkan momentum-momentum menyenangkan ini dalam hidup kita. Ya, ada cuma Allah minta dari 360 sekian hari dalam setahun itu, 10 hari engkau menyendiri bersama Tuhanmu, perbaiki dirimu, minta hal terbaik untuk dirimu. Ya, kita manfaatkan itu. Ya, itu termasuk bahkan saya ini. Saya bahkan ini masih dianggap nggak mampu ini, tapi mas saya diomelin sama DKM. Dulu sempat saya berapa tahun itu, kalau diundang di malam 21 sampai terakhir saya tolak semuanya, nggak mau, saya mau itu. Orang marah-marah, Ustaz jangan begitulah, antum jangan egois sekali. Saya bilang ini orang kok marah-marah sama saya, kayak dia aja yang biayain saya sekolah, kata saya. Kalau zaman dulu Pak, ulama-ulama itu masuk 10 terakhir nggak ada lagi cerita ngajar-ngajar. Mereka khusus bersama Allah. Ya. Maka rahimakumullah, kita nikmati apa yang Allah berikan itu. Pasti ada baiknya. Ya, nanti ada waktu untuk diskusi, pasti ada. Ya, bukan saya bilang, oh kita jangan ngurusi orang lain lagi, jangan ngurusi umat lagi. Enggak begitu maknanya. Hanya memang ada momentum itu, ada momentum itu. Sama kayak pereli, pembalap itu. Masa mentang-mentang pembalap-balap terus di sirkuit balap, di jalan raya balap? Ya enggak lah. Ya kan? Ya, dia iya balap ya, tapi kalau nggak ada balapnya ya dia bersihkanlah motornya, betul kan? Dia perbaikilah mesinnya. Ini saat kita memperbaiki diri kita. Nanti habis kita balapan lagi, rahimakumullah, bareng-bareng lagi kita. Ya, nah ini ujian beratnya justru ini. Kadang-kadang dia siap sama-sama bikin aktivitas ini, kegiatan ini, begitu sendirian 15 menit aja nggak sanggup duduk di masjid. Diam 15 menit sama Allah nggak kuat dia. Orang begitu pasti nggak mungkin berhasil dalam dunia sosialnya. Kita kalau gagal mengendalikan diri sendiri, nggak mungkin bisa mengendalikan orang lain, mustahil. Ya, seperti itu ya jawabannya. Ya.
Baik, Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Ya, rahmakumullah, alhamdulillah. Anggap ini sharing saja ya, nggak enak menggurui bapak-bapak banyak sekali yang saya lihat senior usianya dari saya, pasti ilmunya juga lebih banyak. Mohon doanya, semoga kita semua bisa istiqamah, ya, bisa melewati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah bersihkan hati kita, Pak. Ini masalahnya, setan nggak ada, neraka ditutup, tapi begitu dengar berapa hari lagi puasa, 10 hari lagi, alhamdulillah. Ini masalah, alhamdulillah. Itu ada yang begitu, rahimakumullah. Ada yang masuk 10 hari ini udah nggak tahu lagi dia Ramadan. 10 hari lagi ya, waduh ini saya mudik gimana ya? Loh, kok? Nah, itu semua gangguan, Pak, gangguan. Dari siapa? Diri kita sendiri gangguan itu. Maka kita saling doakan, ya Allah, selamatkan diriku, selamatkan saudaraku, selamatkan sahabatku, selamatkan teman-temanku, jamaah di masjidku. Kita bayangkan wajahnya lebih keren lagi itu. Nanti kita saling doakan. Dan kata Nabi SAW, doa terbaik itu adalah doamu untuk saudaramu fi dhahril ghaib, yang dia nggak tahu. Ini diam aja, nggak usah ngasih tahu ke dia. Kita diam aja, kita doakan, kita semua saling doakan. Maka semoga insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah benar-benar mampukan kita untuk berramadan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita berharap, bermunajat terus, Pak, agar Allah pertemukan dengan banyak Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya kan? Sedih kan, lihat kiri kanan ada kan sahabat kita nggak ada lagi. Ya, saya ada 2 itu nggak ada lagi Ramadan ini, dekat sekali. Satu meninggal dipanggil COVID, satu karena masalah kesehatan lainnya. Dulu teman tadarus ngaji bareng, masih muda juga. Ya, nggak semua orang panjang umur. Ya, maka ketika ini kita ketemu dengan Ramadan, ketemu 10 hari terakhir, ini 100% sepenuhnya karena Allah sayang kita. Maka pertanyaannya, apakah kita bersedia menerima kasih sayang Allah ini atau tidak? Nah, kalau kita bersedia menerimanya, maka kita pasti akan maksimal bersyukur, maksimal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.